Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Riansyah dengan NIM 17107013, Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya dengan judul Implementasi Metode 3D Object Tracking sebagai sarana pembelajaran interaktif komponen CVT motor menggunakan augmented reality, studi kasus SMK Insan Mandiri Jakarta tahun 2022. Adapun dosen pembimbing yang berlaku dalam penyusunan dan juga penyelesaian tugas skripsi saya, yaitu Bapak Budi Arifitama STMTI, selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Sylvester Diana Hani Permana, STM MSI, selaku dosen pembimbing kedua. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi hari ini, yaitu bab 1 pendahuluan, meliputi sebuah latar belakang masalah sampai dengan manfaat dalam penelitian ini. Lalu bab 3 metodologi penelitian, meliputi tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini. Lalu bab 4 hasil dan pembahasan, meliputi hasil dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini. Dan yang terakhir, bab 5 kesimpulan dan saran, meliputi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian ini. Latar belakang, situasi pandemi yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19 menjadi problematika tersendiri di Indonesia, yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan dilakukan secara online dengan menggunakan platform-platform yang dapat menyokong kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Lalu perkembangan teknologi multimedia berupa augmented reality pada saat ini sudah melekat pada perkembangan industri 4.0 terutama dalam bidang otomotif. Augmented reality ini digunakan dalam mempermudah kegiatan manusia serta menjadi sarana dalam penyelesaian masalah terstruktur sesuai dengan tahapan dan kegunaannya. Tentu dalam perancangan maupun pengembangan augmented reality sendiri sudah memiliki banyak metode maupun cara yang dapat digunakan berdasarkan kebutuhan yang diinginkan. Berdasarkan referensi yang didapat, augmented reality ini dapat dimanfaatkan dalam membantu proses belajar mengajar untuk siswa terutama pada bidang otomotif serta menjadi sarana untuk belajar secara online. Dalam pengajaran yang dilakukan secara online pada SMK Insan Mandiri Jakarta, terutama pada siswa kelas 11 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau TPSM, saat ini siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan mendalami sebuah materi yang diajarkan, dikarenakan pengajaran yang kurang mendalam yang hanya terpaku melalui bahan ajar menggunakan PowerPoint dan eksplor siswa terhadap sumber pengetahuan lain melalui internet, serta kurang interaktifnya pengajaran yang mengakibatkan turunnya minat siswa dalam memahami serta menguasai materi yang diajarkan. Dikarenakan dalam materi ini, siswa perlu pengajaran yang lebih intensif dan interaktif. Dalam pembelajaran online ini, seolah-olah siswa dapat mempelajarinya secara langsung, seperti halnya saat pembelajaran normal secara langsung di sekolah. Agar tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran produktif kompetensi kalian ini tepat sasaran dan sesuai harapan yang ditetapkan oleh sekolah untuk siswa. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi SMK Insan Mandiri mengenai pembelajaran interaktif untuk siswa kelas 11 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, agar dapat memahami sebuah materi yang diajarkan mengenai teori serta dapat mempraktikkan secara langsung dengan mandiri mengenai bagian pada kendaraan sepeda motor. Sebagai pengatasan masalah tersebut, perlu dipadukan antara perkembangan teknologi multimedia berupa implementasi aplikasi augmented reality atau AR dengan metode pembelajaran pada SMK Insan Mandiri. Perkembangan teknologi multimedia yang sedang tren saat ini yaitu augmented reality dan juga virtual reality. Augmented reality ini digunakan untuk menyelaraskan sebuah objek dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi secara virtual dengan dunia nyata dan divisualisasikan. Mengenai pemanfaatan aplikasi augmented reality ini diperlukan sebuah metode berupa 3D object tracking dalam pembuatannya. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi augmented reality ini yang nantinya akan membuat sebuah aplikasi pembelajaran siswa agar interaktif dengan penargetan memuncul objek 3D dengan men-tracking secara langsung dari objek nyata pada bagian kendaraan sepeda motor dengan garis bantu dalam proses tracking sebuah objek nyata tersebut, sehingga dapat memvisualisasi bagian pada sepeda motor ke dalam bentuk 3D objek mengenai nama bagian pada sepeda motor yang ditargetkan serta cara pemasangan dan perawatan pada bagian tersebut. Penerapan aplikasi ini nantinya dijadikan sebagai sarana belajar siswa agar dapat memahami dan menguasai sebuah bagian pada sepeda motor secara mandiri mengenai teori maupun praktik. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah, yaitu mengenai latar belakang masalah yang ada di atas. Maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana cara augmented reality menjadi sarana belajar yang intensif serta interaktif mengenai pembelajaran online yang ada sebelumnya dalam mempelajari bagian sepeda motor dalam penggunaannya bagi siswa SMK Insan Mandiri dengan pengimplementasian metode 3D object tracking. Lalu ada pembatasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, fokus penelitian dalam pembuatan aplikasi augmented reality ini
sebagai sarana belajar untuk siswa kelas 11 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Yang kedua, fokus pemanfaatan aplikasi augmented reality ini digunakan dalam mata pelajaran produktif kompetensi keahlian mengenai pengendalian sepeda motor. Dan yang ketiga, pengambilan sampel kendaraan roda dua yang diuji ini adalah motor merek Honda Beat jenis Matic. Dan yang terakhir, pembuatan objek serta bahan yang dijadikan pengajaran untuk bagian part kendaraan ini yaitu komponen CVT standar yang belum dimodifikasi berupa cara pemasangan dan perawatan komponen itu tersendiri yang dibagi menjadi 3 bagian, terdiri dari komponen left crankcase, drive face, dan driven face. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian serta penulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran yang intensif serta interaktif menggunakan augmented reality dan juga dapat meningkatkan minat siswa dalam memahami suatu materi serta mempermudah siswa dalam menguasai materi mengenai komponen CVT motor menggunakan metode 3D object tracking. Adapun manfaat pada penelitian ini yang pertama mengatasi permasalahan yang ada serta mempermudah siswa kelas 11 SMK Insan Mandiri dalam memahami dan menguasai sebuah pelajaran mengenai teori dan praktik secara mandiri dan interaktif mengenai bagian dari sepeda motor. Yang kedua, menjadikan sarana serta metode pembelajaran interaktif pada SMK Insan Mandiri terutama pada siswa kelas 11 yang lebih interaktif dengan penampilan berupa objek 3D secara real time seakan lebih nyata dalam pembelajarannya. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan tahapan dalam metodologi penelitian yang tujuan agar penelitian ini terstruktur dengan baik. Dengan sistematika yang terstruktur ini, dalam proses penelitian dapat dipahami dan diikuti oleh pihak lain dengan mudah. Penelitian yang akan dilakukan untuk dapat merancang aplikasi augmented ini didapat dari pengamatan serta observasi mengenai data atau masalah yang ada. Proses penelitian ini terdiri dari tahapan serta alur mengenai metode 3D object tracking dan alur proses pengujian dalam pembelajaran interaktif kompetensi motor untuk siswa kelas 11 SMK Insan Mandiri. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metodologi penelitian ini berupa pengumpulan data, analisis kebutuhan, desain objek, implementasi 3D object tracking, serta pengujian. Kita masuk ke pengumpulan data berupa observasi lapangan. Berikut adalah tampak depan dari SMK Insan Mandiri yang dijadikan atau lokasi tempat penelitian skripsi yang saya lakukan. Berikut adalah fasilitas yang terdapat pada SMK Insan Mandiri berupa ruang mesin yang dijadikan tempat praktik maupun pembelajaran secara langsung mengenai bagian sepeda motor, yaitu merupakan tempat atau ruang mesin. Berikut adalah data komponen CVT yang dijadikan pembelajaran serta pembuatan 3D objek atau augmented reality yang dibuat. Yang pertama left crankcase, lalu ada drive face, kemudian yang terakhir adalah driven face. Arsitektur umum aplikasi menggunakan metode 3D object tracking. Berawal user membuka aplikasi augmented reality yang akan mengambil menu utama berisi Guidebook dan juga main menu di mana dari salah satu pilihan menu tersebut akan mengarahkan ke masing-masing berdasarkan gaya dan UX yang ditentukan. Apabila user memilih Guidebook, ia akan diarahkan ke dalam panduan penggunaan aplikasi. Lalu apabila user memilih main menu, ia akan diarahkan ke dalam AR kamera untuk melakukan tracking berupa pose marker dari objek nyata. Setelah menyesuaikan pose marker dengan objek nyata, AR kamera akan melakukan tracking ke dalam database pada Vuforia untuk melacak keberadaan model 3D object tracking berdasarkan pose marker. Apabila pose marker pertama tidak terdeteksi, keberadaannya otomatis pose marker akan berganti ke pose yang lainnya. Begitupun selanjutnya. Dan jika pose marker terdeteksi, ia akan melakukan rendering model 3D object untuk divisualisasikan beserta dengan aset di dalamnya. Dalam melacak model 3D object, disediakan pose marker sebanyak 3 pose dengan posisi berbeda untuk pelacakannya. Setelah itu, ketika objek yang dilacak sudah divisualisasikan, maka user akan diminta apakah ingin keluar atau ingin melacak objek yang lainnya. Desain model 3D objek. Bagian ini merupakan tahapan dalam perancangan dan pembuatan 3D model objek dari bagian komponen CVT dengan penggunaan software SolidWorks 2018 yang kemudian hasil dari pembuatan 3D model ini akan diimport ke dalam Unity 3D dengan penggunaan format file berupa .stl atau stereolithography. Berikut adalah perancangan atau pembuatan dari model 3D objek yang diambil dari bagian komponen CVT motor yang dibuat sedemikian rupa agar dapat dipelajari oleh siswa.
Lalu ini merupakan post marker. Post marker ini merupakan tahap pembuatan post marker atau marker yang digunakan pada metode 3D object tracking berupa garis bantu. Garis bantu ini didapat dari hasil pembuatan model target generator berupa 3D model objek sehingga mendapatkan garis-garis bantu untuk dijadikan marker. Lalu ini merupakan identifikasi post marker. Pada tahap ini adalah gambaran dari proses identifikasi post marker yang dibuat dengan mencocokkan hasil dari post marker dengan model 3D objek yang dituju melalui proses tracking menggunakan AR kamera dan Vuforia. Pertama, user membuka aplikasi, lalu muncul aplikasi AR kamera. Kemudian pada AR kamera tersebut terdapat sebuah post marker atau garis bantu dari model 3D objek. Lalu post marker itu dicocokkan dengan objek nyata pada komponen CVT motor. Lalu akan diproses oleh Vuforia Engine untuk mencari database, mencari aset-aset yang terdapat pada post marker tersebut berupa 3D model objek serta aset-aset yang lainnya. Apabila post marker terdeteksi, maka post marker akan Vuforia akan merendering model 3D objek. Setelah ditemukan, maka akan dioutputkan sebuah model 3D objek yang membungkus objek nyata pada komponen CVT motor. Berikut adalah tahapan visualisasi model 3D objek. Pada tahap ini, visualisasi model 3D objek ini merupakan hasil output dan tracking pada post marker yang teridentifikasi pada data SDK yang terhubung dengan Vuforia, sehingga dapat melacak, membaca, dan juga menampilkan sebuah data file berupa aset yang bersimpan pada database sehingga pada proses ini dapat dilakukan rendering model 3D objek dan divisualisasikan. Pengujian. Dalam penelitian ini akan dilakukan sebuah pengujian terhadap aplikasi augmented reality yang akan dibuat sebagai dasar layaknya aplikasi saat digunakan serta validasi pengguna terhadap aplikasi. Dalam pengujian ini, penulis menetapkan beberapa parameter dalam melakukan pengujian untuk melihat tingkat keberhasilan dan berjalan sebuah aplikasi augmented reality dalam proses tracking post marker dalam memvisualisasikan model 3D objek menggunakan metode 3D object tracking dan juga pengujian validasi pengguna terhadap aplikasi augmented reality ini mengenai kegunaan serta manfaat yang didapatkan. Berikut adalah pengujian metode 3D object tracking. Terdapat parameter pengujian berupa post marker, jarak, dan juga cahaya. Pada post marker, terdapat cara pengujian berupa testing post marker dari beberapa posisi. Pada post marker, dia dilakukan tracking dengan skala post marker pertama, post marker kedua, dan juga post marker ketiga. Nantinya akan didapatkan sebuah hasil sangat baik atau sangat buruk. Lalu, pada jarak, terdapat cara pengujian dengan mengatur jarak AR kamera pada objek atau bagian nyata pada komponen CVT dengan skala jarak kamera AR kamera dengan ketentuan 10-20 cm, 20-30 cm, dan 30-50 cm. Dan nantinya akan didapatkan sebuah hasil sangat baik hingga sangat buruk. Lalu ada cahaya. Cara pengujian dalam parameter cahaya ini yaitu tentang mengatur pengadaan cahaya terhadap AR kamera terhadap model 3D objek atau bagian nyata pada komponen CVT motor dengan skala 40% yaitu kurangnya cahaya dan 80% cukupnya cahaya. Dan nantinya akan didapatkan hasil dengan range sangat baik hingga sangat buruk. Lalu validasi pengguna perlu diujikan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi augmented reality dengan implementasi metode 3D object tracking sebagai sarana pembelajaran interaktif komponen CVT motor matic yang akan diujikan di SMK Insan Mandiri dengan penyebaran sebuah kuesioner mengenai aplikasi augmented reality ini. Dalam pengujian ini tentu memiliki target sasaran untuk dilakukan pengujian. Target yang akan menjadi sasaran yaitu siswa kelas 11 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor di sekolah SMK Insan Mandiri. Pada pengujian validasi pengguna ini, penulis menetapkan ketentuan sebagai nilai akhir yang diperlukan apabila aplikasi augmented reality ini dinyatakan berhasil atau dapat diterima oleh pengguna dengan ketentuan 85%. Apabila ketentuan di atas nilai yang ditentukan bahwa dapat dinyatakan bahwa aplikasi augmented reality ini berhasil diterima oleh pengguna. Lalu masuk ke hasil dan pembahasan. Mengenai hasil dan pembahasan yang dilakukan,
secara terperinci mengenai penelitian yang dilakukan serta hasil implementasi metode 3D Object Tracking dalam pembelajaran interaktif kompetensi kerja motor menggunakan augmented reality, dan juga pada bab ini berisi data serta penjelasan mengenai hasil implementasi metode dan juga pengujian terhadap aplikasi augmented reality. Adapun tahap pada implementasi 3D Object Tracking yang dilakukan, yang pertama yaitu preparation, lalu recognize and track, view, rancangan antarmuka, lalu pengujian. Tahap preparation merupakan pembuatan sebuah post marker dari part komponen CVT motor yang akan dijadikan sebuah model target menggunakan software Visual Engine dan model target generator. Software ini berfungsi sebagai pembuatan sebuah post marker beserta database secara langsung berupa model target yang akan digunakan. Berikut merupakan tampilan pada software Vuforia Engine model target generator, di mana nantinya model 3D object dimasukkan ke dalam software tersebut, lalu dibuatkan sebuah post marker dan juga database, dan nantinya apabila sudah dibuat akan dimasukkan dan diimpor ke dalam Unity seperti gambar yang sebelah kanan dapat dilihat merupakan dataset atau database dan juga aset bundle yang dimasukkan berupa model target yang di dalamnya terdapat sebuah post marker atau garis bantu, dan nantinya akan dilakukan proses tracking untuk mencocokkan garis bantu tersebut pada bagian nyata komponen CVT motor. Lalu tahap recognize and track. Tahap recognize and track ini merupakan sebuah proses pengenalan serta pelacakan dari post marker berupa garis bantu yang didapat dari model 3D object yang dibuat menyerupai bentuk nyata dari komponen CVT motor. Apabila saat tahap recognize and track post marker terpenuhi dengan mencocokkan post marker dengan objek nyata komponen CVT, maka akan dikumpulkan semua aset yang terdapat pada database Vuforia Engine dan model target generator berupa model 3D object dari setiap post marker dan model 3D object. Pada gambar yang sebelah kiri merupakan post marker atau garis bantu dari post marker tersebut tidak terdeteksi atau tidak terpenuhi dari saat dilakukan proses tracking, dan yang sebelah kanan merupakan proses recognize and track yang berhasil, di mana post marker atau garis bantu terpenuhi dari saat proses pelacakan atau tracking yang dilakukan pada bagian nyata komponen CVT motor. Lalu tahap view ini merupakan output hasil setelah semua fungsi dan metode 3D object tracking yang telah dibuat di dalam Unity 3D telah berhasil dan dapat dijalankan, sehingga augmented reality ini siap dibuild menjadi APK Android untuk dapat digunakan sekaligus dilakukan pengujian terhadap aplikasi augmented reality ini kepada siswa SMK Insan di Jakarta. Berikut gambarnya berupa tampilan view setelah dilakukan atau dibuat ke dalam aplikasi Android. Lalu berikut merupakan perancangan antarmuka aplikasi. Berikut yang dilakukan atau yang dirancang dan dibuat mengenai antarmuka aplikasi dengan tampilan awal, tampilan whitebook, lalu tampilan menu, dan juga tampilan saat augmented reality itu sendiri berjalan. Lalu masuk ke hasil pengujian implementasi metode 3D object tracking. Hasil pengujian implementasi 3D object tracking ini merupakan keberhasilan atas penggunaan sebuah metode pada aplikasi augmented reality berdasarkan beberapa kondisi atau parameter yang ditetapkan oleh penulis sebelumnya dengan melakukan testing secara langsung. Untuk dari hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut atau gambar berikut. Pada hasil pengujian implementasi metode 3D object tracking ini dilakukan secara saya pribadi menggunakan ponsel pribadi sebelum nantinya dilakukan pengujian secara langsung pada siswa SMK Insan Mandiri Jakarta. Ini merupakan parameter pengujian pada post marker dari tiap-tiap model post marker atau bagian komponen CVT motor. Dapat dilihat pada gambar di bawah, tabel di bawah. Pada pengujian post marker ini didapati hasil sangat baik, di mana didapati sebuah hasil masing-masing post marker dengan ketentuan nilai sangat baik ini menandakan bahwa hasil aplikasi augmented reality saat dilakukannya tracking terhadap post marker
yang dibuat menyerupai bagian nyata komponen CVT dan dapat memunculkan model 3D objek dengan posisi tetap, tidak berubah-ubah, hanya berpindah posisi sudut pandang dari AR kamera saat proses tracking. Jadi, penilaian pada parameter post marker ini merupakan kemunculannya model 3D objek saat dilakukan proses tracking pada posisi yang berbeda sesuai dengan post marker yang ada atau garis bantu yang ada. Dan juga dilihat dari kestabilan model 3D objek saat dimunculkan. Didapatkan model 3D objek sangat baik saat pemunculannya dan juga posisi keberadaannya. Lalu berikut adalah hasil pengujian jarak AR kamera. Pada pengujian ini dilakukan pengaturan jarak AR kamera dari masing-masing kriteria yang ada mendapatkan hasil sangat baik, yang dimana model 3D objek yang muncul setelah dilakukan proses tracking berada di posisi tetapnya dan tidak hilang, sehingga model 3D objek dapat diamati dengan jarak AR kamera yang telah ditentukan. Dengan catatan model 3D objek yang muncul dapat dalam keadaan menghilang atau reset apabila AR kamera dialihkan ke posisi lain dari bagian selain komponen CVT yang termasuk ke dalam model target pada post marker. Dapat dilihat pada gambar di bawah atau tabel di bawah, didapati hasil yang sangat baik. Pengaturan jarak AR kamera ini berdasarkan dari ketentuan atau kriteria yang ditentukan sebelumnya oleh penulis dengan jarak 10-20 cm, lalu 20-30 cm, dan 30-50 cm, semua didapati hasil dengan sangat baik. Lalu yang terakhir, hasil pengujian terhadap hasil pengadaan cahaya terhadap AR kamera. Terhadap pengadaan cahaya AR kamera di saat dilakukan sebuah tracking pada post marker didapati dengan dua kriteria penilaian untuk pengadaan cahaya. Yang pertama, untuk cahaya 40% atau kurangnya cahaya didapati hasil baik, di mana proses tracking pada post marker ini dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencocokkan post marker atau garis bantu pada bagian nyata komponen CVT dikarenakan kurangnya pengadaan cahaya, sehingga saat proses tracking perlu lebih teliti dalam mencocokkan post marker agar dapat menunjukkan model 3D objek. Dan untuk pengadaan cahaya yang 80% atau cukupnya cahaya mendapatkan hasil yang sangat baik, sehingga saat proses tracking pada post marker dengan kecocokan garis bantu dengan bagian nyata komponen CVT tidak perlu membutuhkan waktu yang relatif lama dan lebih cepat dalam proses tracking untuk memunculkan 3D objek, model 3D objek. Ketetapan pengadaan cahaya ini didapat dari sumber cahaya yang ada pada ruang mesin untuk kelas praktik siswa jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor pada SMK Insan Mandiri Jakarta. Dapat dilihat pada gambar di bawah atau tabel di bawah. Berikut hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu hasil pengujian validasi pengguna. Berikut adalah poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner kepada siswa kelas 11 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Insan Mandiri dengan range ketentuan 4 sangat setuju, yang 3 setuju, 2 tidak setuju, dan yang 1 merupakan sangat tidak setuju. Didapati hasil dari kuesioner yang dilakukan secara online pada siswa kelas 11 SMK Insan Mandiri jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor sebagai gambar berikut. Dari setiap poin atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, lalu didapati hasil akhir atau nilai ideal dari tiap-tiap poin berupa 95% untuk poin pertama, 95% untuk poin kedua, 94% untuk poin ketiga, dan 93% untuk poin keempat, dan yang terakhir 94%. Lalu dilakukan perhitungan dari masing-masing nilai ideal pada tiap-tiap poin, dijumlah dan dibagikan dengan dibagi 5 merupakan keseluruhan dari poin yang ada 5 poin itu akan dibagikan dari hasil dari masing-masing nilai ideal. Didapati hasil 94,2%
atau 94%. Hasil akhir perhitungan rata-rata dari nilai keseluruhan tiap poin didapatkan hasil 94%. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan penulis, apabila hasil akhir dari pengujian validasi pengguna di atas dari 85%, maka dapat dinyatakan aplikasi augmented reality atau AR sendiri ini berhasil dan dapat diterima dengan baik serta dapat digunakan oleh siswa kelas 11 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor di SMK Insan Mandiri Jakarta. Lalu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, hasil pengujian aplikasi augmented reality menggunakan metode 3D object tracking dengan parameter pengujian pada post marker didapati hasil sangat baik, mulai dari kemunculan serta kestabilan model 3D object yang dimunculkan pada beberapa post marker. Yang kedua, hasil pengujian aplikasi augmented reality menggunakan metode 3D object tracking dengan parameter pengujian pada jarak AR kamera didapati hasil sangat baik, mulai dari kemunculan serta kestabilan model 3D object yang dimunculkan pada beberapa jarak AR kamera. Yang ketiga, hasil pengujian aplikasi augmented reality menggunakan metode 3D object tracking dengan parameter pengujian pada pengadaan cahaya terhadap AR kamera didapati hasil baik, mulai dari kemunculan serta kestabilan model 3D object yang dimunculkan pada beberapa kondisi cahaya dengan catatan pada kondisi kekurangan cahaya saat proses tracking membutuhkan waktu relatif lama karena harus memperhatikan dan mencocokkan garis bantu terhadap bentuk nyata komponen. Yang keempat, hasil pengujian validasi pengguna terhadap aplikasi augmented reality atau AR Scenery sebagai sarana didapati hasil sangat baik dan diterima dengan baik oleh siswa kelas 11 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor dengan persentase 94% dari keseluruhan poin. Dan yang terakhir, penggunaan metode 3D tracking pada aplikasi augmented reality atau AR Scenery sebagai sarana belajar interaktif siswa mengenai kompetensi VT motor dapat berjalan baik dan lancar dalam penggunaan metode serta cara penyampaian sebuah informasi dengan balutan teknologi augmented reality. Lalu ada pun saran pada penelitian ini. Yang pertama, pada penelitian selanjutnya lebih memperhatikan penggunaan metode 3D object tracking dalam pembuatan aplikasi augmented reality berdasarkan kebutuhan pengguna metode untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, pada penelitian selanjutnya yang menggunakan metode 3D object tracking lebih memperhatikan terhadap pengadaan cahaya pada AR kamera, dikarenakan apabila kurangnya cahaya terhadap objek nyata yang akan dilakukan tracking, dengan menyesuaikan garis bantu dengan objek nyata akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena kesulitan untuk menyesuaikan garis bantu pada objek nyata. Ya, terima kasih. Sekian presentasi hasil skripsi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.